Luo Xiaoji perlahan berdiri di mata adik laki-laki dan dua monster Xiaoyan dan Fuchu. Kekuatan para dewa ini tidak seperti sumber kekuatan, atau yuan nyata, bahkan gas kacau bisa disebut sesuka hati. Itu adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Ketika pikiran Luo Zeng terlintas, kekuatan para dewa tiba-tiba dinyalakan oleh Luo Zeng. Dia merasakan tubuhnya tiba-tiba kaget, entah itu otot, tulang, atau bahkan urat nadi. Dalam proses ekspansi, dia merasa tubuhnya mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Penyerapan pertama Luo Zeng dari kekuatan para dewa, hanya menyerap sepotong kecil dari urutan terendah tulang, secara alami tidak bisa seperti Yun kecil, langsung berubah menjadi raksasa 20 kaki ke atas. Sosoknya hanya sedikit terentang, dan dia, panjang, sekitar 1 inci dalam waktu singkat. Meski begitu, Luo Zeng sangat bersemangat. Kekuatan para dewa benar-benar unik, Luo Zeng bergumam, dan dia memperhatikan tatapan aneh dan bertanya, apa yang terjadi? Kamu belum menjawab pertanyaanku, kata Xiaoyan bersemangat. Luo Zeng dapat menyerap semua kekuatan para dewa, efisiensi ini 3 kali lebih banyak dari Xiaoyan. Artinya, Luo Zeng memurnikan sepotong tulang limbah, setara dengan 3 tulang kecil pemurnian dan pemurnian, celah ini terlalu besar. Bagaimana pertanyaan seperti itu dapat dijelaskan? Saya benar-benar ingin mengatakannya, itu adalah cerita panjang. Dia hanya bisa mengangkat bahu dan berkata dengan bingung, aku tidak tahu. Xiaoyan dengan curiga menatap wajah Luo Zeng, melihat pertunjukan sebelum Luo Zeng, dia benar-benar tidak tahu. Tapi begitu ini mulai berlatih, benar-benar di luar akal sehat pemahamannya. Jika hal semacam ini tidak dilihat oleh matanya sendiri, dia sulit mempercayainya. Pada akhirnya, Xiaoyan berkata dengan samar, mungkin Anda benar-benar cocok untuk berlatih para dewa. Ketika dia menemukan masalah yang tidak bisa dijelaskan, dia hanya bisa sampai pada bakatnya. Ketika saya bertemu dengan pria yang sangat berbakat dan mempesona, Xiaoxi tidak mau membandingkannya dengan dirinya sendiri, tetapi dia masih tidak bisa menahan perasaan frustasi. Tidak cukup hanya menyerap tulang liar dan menyerap tulang liar. Luo Zeng yang tidak puas dengan cepat mengarahkan pandangannya ke hutan belantara kuno. Dalam beberapa hari ini, orang-orang di suku itu masuk dan keluar, dan mereka mengambil tulang di tepi hutan belantara kuno. Bahkan di tepi hutan belantara kuno, itu juga merupakan serangan wanita yang sangat berbahaya bagi mereka, dan suku ratusan orang mengambil 1 bulan. Keberuntungan hanya dapat mengambil 2-3 tulang. Efisiensinya sangat rendah. Seperti yang dikatakan permulaan pelampung, semakin dalam bagian dalam hutan belantara kuno, semakin besar kemungkinan untuk mengambil tulang belulang itu. Lagi pula, beberapa orang berani masuk ke dalamnya. Pada saat pelampung, itu bukan Luo Zeng, tetapi ia hampir kehilangan nyawanya. Masalah-masalah ini sama sekali bukan masalah bagi Luo Zeng. Ketika dia baru saja mengusulkan untuk memasuki hutan belantara kuno untuk menemukan tulang belulangnya, dia tidak kehilangan kesempatan untuk merekomendasikan diri, dan tersenyum dengan canggung. Hutan belantara kuno itu sangat besar. Jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan tersesat. Aku bisa menjadi pemandumu. Luo Zeng dengan samar melirik pada awal kendaraan Iyas. Dengan orang ini hanya akan menjadi tidak praktis sendiri. Dia mengulurkan tangan dan melambaikan tangan, dan memiliki gulungan di tangannya. Penyihir itu tidak akan digunakan. Ini adalah praktik berlatih Yuan sejati. Lau, pertama-tama Anda bisa mencerahkan. Jika Anda tidak mengerti apa-apa, Anda bisa bertanya kepada saya. Menurut perjanjian sebelumnya, Luo Zeng ingin mengajarkan metode berlatih Yuan nyata. Pada awal kendaraan Iyas, dia tidak bahagia. Tetapi Xiao Xiao benar-benar melarang untuk memasuki hutan belantara kuno, dan dia tidak akan membiarkannya masuk dengan Luo Zeng. Segera setelah itu, Luo Zeng sekali lagi memasuki hutan belantara kuno. Dalam beberapa hari ini, dia mungkin sudah tahu tentang dunia di dasar kekacauan. Iblis luar domain, yang sebenarnya hidup di tulang binatang tinggi. Tulang kecil dan pelampung menyebut tulang binatang yang sebanding dengan para dewa sebagai menara tulang. Setiap menara tulang adalah kekuatan besar. Dan di antara kekuatan besar itu, beberapa dewa liar dapat diubah menjadi raksasa dengan tinggi 100 kaki dan bahkan 1000 kaki. Sebaliknya, Xiaoyan relatif lemah di alam liar. Jika kamu ingin memasuki menara tulang, kamu harus menjadi dewa keputusasaan untuk memenuhi syarat. Xiao Xiao juga seorang dewa, dan dia berharap bahwa dia akan menjadi lebih kuat. Mengapa tidak memasuki menara tulang? Luo Zeng saat terbang di padang belantara kuno, juga menebak-nebak dalam benaknya. Dia selalu merasa bahwa Xiaoxi dan Fuchu, saudara ipar, juga memiliki beberapa rahasia yang tidak bisa dikatakan. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Lagi pula, Luo Zeng sekarang sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Apa yang dia harapkan adalah menjadi lebih kuat. Lagi pula, suatu hari dia dapat membunuh domain. Menelepon. Mengikuti jalur hutan belantara kuno, ia dengan cepat menembus ke dalamnya. Ketika Luo Zeng baru saja jatuh dari para dewa, dia tidak tahu bahwa ada keberadaan tanpa tulang, tetapi dia merasa ada napas misterius di bagian tanah kosong tanpa tulang ini. Sekarang dia mengerti bahwa napas ini berasal dari kekuatan para dewa. Setelah sekitar setengah jam terbang seperti itu, Luo Zeng turun dari udara. Kaki-kakinya ditutupi dengan tulang padat. Tetapi dengan mata telanjang, mustahil untuk membedakan tulang dari tulang. Mata Luo Zeng sedikit dilirik, dan pikiran dalam benaknya segera menyebar, dan jarak puluhan mil ditutupi oleh para dewa. Jauh lebih mudah untuk menggunakan pikiran untuk menemukan tulang-tulang, kata Luo Zeng sambil tersenyum. Dia sudah merasakan bahwa semua tulang dalam kisaran ini, ada sebanyak 7 atau 8 potong. Hei! Luo Zeng memilih arah untuk terbang melewati, dan dengan dorongan, fluktuasi kekuatan tak terlihat menggulung lapisan tulang. Oh lala! Tulang pipi ini seperti gelombang putih, dan tulang pipi yang menutupi lapisan bawah semuanya diluncurkan. Tatapan Luo Zeng sedikit melintas, tangannya seperti kilat, dan sepotong tulang jatuh ke tangannya.
Ketika saya mendapatkan potongan tulang, Luo Zeng terbang ke posisi berikutnya. Di bawah hukum, 7 atau 8 potongan tulang dalam jarak puluhan mil ada di tangan. Dengan metode Luo Zeng, efisiensi menemukan tulang jauh lebih cepat daripada orang biasa. Setelah mengambil tulang-tulang liar ini, Luo Zeng sekali lagi mengosongkan, terus terbang di kedalaman, dan pada saat yang sama menampilkan para dewa, yang mencakup jarak puluhan mil di sekitar. Setelah diulang beberapa kali, ia memiliki lebih dari 30 potong tulang di tangannya, dan Luo Zeng juga memperingatkan beberapa orang Yin. Luo Zeng menembak dan membunuh beberapa orang Yin. Orang Yin lainnya tersebar dan berserakan. Tidak ada lagi orang Yin yang berani menyerangnya. Untuk waktu yang lama, Luo Zeng telah pergi jauh ke ribuan mil dari hutan belantara kuno. Saat Luo Zeng sangat bersemangat untuk mengumpulkan tulang-tulang konyol itu, dia tiba-tiba mendengar suara berkabung yang luar biasa. Suara berkabung ini mengandung kekuatan yang sangat kuat. Ketika suara itu menyebar, ia bahkan telah menghancurkan banyak kerangka di tanah, dan tsunami yang terbentuk oleh pembentukan tulang pada umumnya meningkat. Luo Zeng Sun melihat ke arah suara berkabung, dan melihat bayangan tulang besar di tempat yang jauh dari puluhan ribu mil. Tiba-tiba hatinya terkejut. Bahkan dengan jarak yang begitu jauh, sosok tulang pipi masih terlihat jelas. Apakah kerangka ini tidak setinggi 1000 mil?